Di mana di Jepang nyebutnya? Ghibli, Studio Ghibli. Welcome back to Live It Up, this is Yuti bareng gue Ria Wicaksono. Di program ini gue akan ngomongin soal pop culture yang ada di koleksi Yuti. Buat yang belum tahu, Yuti adalah koleksi graphic t-shirt dari Uniqlo yang berkolaborasi official dengan berbagai macam konten. Mulai dari karakter, art, anime, sampai movie juga ada. Dan di episode kali ini kita akan ngomongin soal Studio Ghibli. Gimana kalau misalkan kita langsung aja ya sambut tamu kita yang gue impor langsung nih dari Jepang, yaitu Haruka. Apa kabar? Baik, genki desu ka? Genki desu ka? Daijoubu desu ka? Daijoubu desu. Wes, sotoi. Yoroshiku onegai shimasu. Nggak tahu, belum nyampe situ ilmunya. Haruka, kita kan ngomongin Studio Ghibli. Ya. Di mana di Jepang nyebutnya? Ghibli. Ghibli, Studio Ghibli. Nah, emang Studio Ghibli seterkenal apa sih di Jepang? Kalau di Jepang ya benar-benar terkenal banget sih film-filmnya, karakternya, pokoknya semuanya jadi terkenal. Sampai dari anak-anak sampai nenek-nenek, kakek-kakek juga semua pasti nonton. tahu. Iya. Dan kalau nonton bisa belajar juga. Nah, film Ghibli itu juga tiap ceritanya punya makna yang bisa dijadiin pelajaran untuk anak-anak sampai orang dewasa. Nah, berarti bisa dibilang emang film-filmnya Ghibli adalah tontonan favorit orang-orang di Jepang ya? Betul, apalagi kayak aku. Akan lahir yang 90-an kan. Aku bertumbuh dewasa dengan Ghibli. Kalau misalkan bertumbuh dewasa bareng sama Ghibli, berarti kan tahu banget nih segala sesuatu tentang Studio Ghibli, ya nggak Haruka? Pastinya dong. Coba dong kasih tahu dong. Mau tahu apa aja. Oh, semua? Jadi, semuanya. Semuanya. Jadi Studio Ghibli itu kan digambar sama orang namanya Hayao Miyazaki. Yes. Kalau bahasa Jepang sih kebaliknya Miyazaki Hayao. Ya. Dia benar-benar pinter banget gambarnya. Sampai semua animasi Ghibli pegang dari dia. Dan menurut aku emang dia keren sih. Meskipun sekarang udah tua. Yes, tapi masih gambar ya? Gak boleh bilang tua ya? Belum, udah dewasa. Udah dewasa. Udah dewasa udah dong, masa belum? Iya juga. Dia tetap berusaha masih gambar. Terkenal semua negara. Bukan di Jepang doang. Iya, di Indonesia pun juga nama Hayao Miyazaki kan segitu familiarnya ya orang-orang, apalagi yang suka dengan karya-karya dia, yaitu film-film Ghibli gitu. Nah, kalau ngomongin soal film Ghibli, penasaran ya Haruka? Film Studio Ghibli yang pertama kali kamu tonton, itu film yang mana? Judulnya Tonari no Totoro. Di Jepang biasanya nonton dari lewat TV. Kalau enggak beli DVD-nya. Jadi kalau gak beli DVD, nontonnya dari TV. Dan TV ditayang biasanya 1 bulan atau 2 bulan sekali. Dan Filmnya random aja tuh ya? Iya, dan sesuai musim sih biasanya. Jadi kalau musim panas, karena Totoro itu banyak ceritanya di dalam situ musim panas. Jadinya musim panas pas anak sekolah di Jepang libur. Jadi anak-anak juga bisa nonton juga. Iya. Terus ada yang udah tahu belum ceritanya? Apa nih? Emang ada apa? Mau tahu? Ada apa sih? Jadi kalau Totoro ini sebenarnya ada 2 versi ceritanya. 2 versi cerita maksudnya? Iya, cerita pertama yang kalian bisa nonton yang seperti kayak adik kakak pindah rumah, terus ketemu Totoro, terus ada bermasalah. Dan ketemunya tuh kayak out of nowhere aja, tiba-tiba ketemu aja gitu. Betul, kan? dari pohon yang besar, itu yang pohon besar bener pohon yang lama, disitulah ketemu Totoro. Awalnya tuh kakaknya nggak percaya sama adiknya ngomong kayak gitu. Ternyata beneran ada Totoronya. Tapi aku pas udah dewasa tahu cerita yang satu lagi agak serem dikit ya. Jadi karena Totoro itu sebenarnya cerita pas udah anaknya meninggal. Apalagi yang paling terakhir di Totoro akhir-akhir kan ibunya kan di rumah sakit. Terus papanya lagi datang ke rumah sakitnya. Masa anak dua-duanya di atas pohon duduk terus lihat ibunya. Ngapain? Nah itu dia. Kalau bukan RIP juga ya. Makanya. Kamu lebih suka yang mana? Pemahaman yang tadi versi yang family aja atau yang... Sebenarnya aku ikutin pertama aja sih. Tapi kalau udah dewasa, pas dewasa, tahu cerita kayak gitu, ya juga sih gitu. Dan jadi lebih seru juga nontonnya ya. Iya, kayak
nonton ulang lagi deh. Iya. Emang dari sini udah gak ada kali dia kayak gitu. Iya, jadi nebak-nebak ya. Iya. Di film Totoro menurut Haruka scene yang paling ikoniknya yang mana? Menurut aku paling lucu dan unik itu pas adik kakak Mei sama Satsuki berdua lagi nunggu papa, terus tiba-tiba Totoro muncul kan. Jadi disitulah Satsuki yang kakaknya baru pertama kali ketemu Totoro juga. Akhirnya tuh ya? Iya. Dan juga di situ kan hujan ya. Terus mereka juga kehujanan. Mereka kasih ke Totoronya payungnya. Jadi di situ kayak gambarnya juga pastinya bagus. Scene-nya bagus, lucu. iya. Dan orang-orang juga pasti tahu lah gambar di situ karena banyak exhibition atau apa di ikoniknya di situ. Di situ ya. Itu kan yang pas waktu si bagian Totoronya tuh kalau nggak salah cuman pakai daun di kepalanya, terus dikasih payung sama kakaknya gitu akhirnya kan. Kayak simple act of kindness tuh bisa bikin dampak yang besar gitu kan. Bener. Dapat kayak belajar juga ya kitanya juga kayak meskipun anak kecil tetap aja kita mikirin orang lain. Walaupun itu kucing segede gedung ya, tetap dikasih payung ya. Bener. Pelajarannya segitu ya. Kalau nggak salah kan Haruka pernah ke exhibitionnya Ghibli. Iya, aku pernah. Kakak pernah nggak? Exhibitionnya belum sih, cuman Ghibli Park sih udah. Oh juga. Oh, sombong nih. Tapi aku juga waktu 2023 ada exhibition yang kayak studio Ghibli Film Festival. Gambar Uniqlo-nya, aku ada di Singapura, terus aku ke Singapura diundang kan, happy banget karena disitulah ada Totoro yang besar, bisa foto bareng. Bisa tidur juga nggak kayak di filmnya? Nggak bisa, tapi bisa foto bareng dan Totoro bener-bener gede banget. Nah, tapi selain Totoro ada nggak film terkenal dari Ghibli yang lain yang menurut Haruka juga ikonik banget gitu filmnya? Itu mah susah banget karena kalau film-film Ghibli kan terkenal semua ya, benar-benar semuanya terkenal. Tapi pilihlah. Dari aku, Majo no Takyubin. Hah? Itu yang mana? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Nggak. Yang kalau Inggris Kikis. Oh, Kikis Delivery Service. Yes. Oh, ini makanya tadi Haruka juga bilang di awal emang hafalnya yang judul bahasa Jepangnya. Iya. Majono itu artinya apa? Kayak pensihir gitu. Oh, penyihir. Iya, penyihir. Oke. Terus Takyubin itu kayak delivery service gitu. Delivery service-nya. Oh, nggak ada nama Kikinya ya? Iya. Tapi emang pemain utamanya Kiki. Betul. Yang pakai baju hitam. Yes. Nah, ikoniknya tuh ada pitanya di sini. Nah, ini mungkin teman-teman ada yang belum nonton nih Haruka. Coba dong, kasih tahu dong. sih? Ke kita ceritanya kayak Kalian gimana sih? bukan nonton sih, parah nih. Bisa jadi dari sini baru mereka nonton. Oh iya juga, Iya jadi aku kan? spill dikit ya. Iya. Kalau ini ceritanya emang anak penyihir. Tapi karena penyihir itu harus kalau udah mau dewasa tuh harus pergi sendiri dan tinggal sendiri. Dia harus cari tempat tinggal sendiri. Dan nemu tempat tinggalnya yang sebuah kota kecil. Katanya itu ada perjanjian ya. Tapi emang ada kalau satu kota gak boleh dua penyihir. Harus satu. Iya, dan dia tinggal di situ karena dia belum dapat job kan. Jadi nggak bisa nyicil rumah, nggak bisa nyewa ya. Dan dia juga mikir mau job apa ya gitu. Iya, karena kan KPRT-nya juga penyihir. Emang iya? Iya. Emang iya? Enggak, Den. Mana ada KPR rumah kayaknya penyihir. Jadilah di situ dia cari kerja, aku bisanya apa ya? Karena dia bisa terbang pakai sapu. Delivery service lah jadinya. Itu dia. Kalau misalkan kita nonton, kita tuh banyak banget mendapatkan pesan sebenarnya di situ, ya nggak? Benar, karena Kiki kan sebenarnya kan dia punya kekuatan, tapi pas saat dia berkurang kekuatannya, pastinya ya dia sedih dong. Yes. Tapi dia berusaha gimana caranya kekuatan jadi bisa balik kayak sebelumnya. Sebenarnya sama kayak kita ya, ya nggak sih? Kan kita pasti udah ngerasa lagi down-nya, lagi capek dan lain-lain gitu kan. Gimana caranya bisa bangkit lagi? Iya. Jadi ya kan? sebenarnya belajar itu di situ sih. Jangan menyerah, terus Jangan ya mungkin menyerah. kayak proses pendewasaannya adalah ketika dewasa nggak harus menjadi hebat, tapi harus bisa menerima diri sendiri atau keadaan. Betul. Sebenarnya ada satu film nih Haruka yang aku udah nonton dan aku juga suka dari Ghibli.
yaitu Spirited Away. Waduh, itu aku suka banget. Masa? Iya, aku suka banget. Itu nonton kayak 500 lebih. Hah? Sumpah, sampai aku hafal kata-kata yang sebut aja satu kata, aku tahu sinya mana, terus lanjut kata-katanya apapun, aku tahu semua sih. Nontonnya Spirited Away atau Sento Chihiro no Kamikakushi. oh jadi panjang? Oke, kita anggap saja Spirited Away ya kayaknya yang lebih simpel ya. Pokoknya Sento Chihiro no Kamikakushi. Nah, ini kalau aku nggak salah nih benerin kalau aku salah ya. Jadi kan cerita. Salah! Gua belum! Jadi kan si Chihironya itu kalau nggak salah dia sama orang tuanya pindah rumah ya. Yes. Iya kan, pindah rumah. Terus lagi di jalan tiba-tiba mereka nyasar. Iya. Terus nyampe ke sebuah apa ya kayak pokoknya kayak tempat yang abandoned gitu kan. Entah gimana si orang tuanya ini bapak ibunya tiba-tiba makan. Iya. Banyak banget makannya. Banyak banget, kayaknya terus enak si itu. Chihironya kayak nyari-nyari tempat, maksudnya dia muter-muter tempat itu terus mau pulang kan. Iya. Pas mau pulang tiba-tiba mereka udah berubah jadi babi. Iya. Iya kan? Jadi disitulah Chihiro jadi panik. Nah, dan ternyata si tempat tadi yang kayak tempat hiburan itu isinya makhluk-makhluk astral atau bahasa halusnya setan ya. Sampai akhirnya ada satu karakter yang ikonik banget yaitu si Kaonashi. Kaonashi. Ini Novi. Nah, bentuknya kan kayak gitu ya. Tapi apakah Hitam. dia baik atau jahat sih sebenarnya? Tergantung orangnya yang dekat. Bisa jadi jahat. Kalau dia udah marah. Iya. Oh. Bisa jadi makan orang. Nah, Makan kodok. ada tuh scene-nya yang dia makan orang kan? Iya. Itu gara-gara apa ya? Haruka lupa Gara-gara aja. dia kan bisa keluarin mas tuh. Betul. Jadi orang-orang tuh pengen mau mas kan. Yes. Jadi deket dia. Heeh. Nah dia tuh sebel. Terus dia pengennya tuh ketemu Chihiro. Tapi Chihiro tuh gak butuh mas. Jadi bukan yang kayak karena dia bisa keluarin mas jadi deket gitu, enggak. Itu bisa belajar sih di situ. Iya betul, maksudnya harus tulus, harus ikhlas gitu kan. Benar. Ya seperti Chihiro lah, maksudnya dia kan orangnya ceritanya jujur, dia nggak serakah juga. Terus dia kayak mau berusaha dan teladan banget dengan kerja for free supaya orang tuanya bisa bebas. Benar. Dan tidak lagi menjadi babi. Benar. Nah, jadi buat yang belum nonton, ini salah satu film Ghibli recommended dari kita sih. Yes. Harus nonton. Selain Chihiro yang emang sifatnya teladan banget, jujur, nggak serakah. Menurut Haruka ada nggak sih tokoh Ghibli lain yang bisa nih kita contoh nih? Ashitaka dari Princess Mononoke. Oh Bahasa iya. Jepangnya Mononoke Hime. Hime itu princess artinya kan? Iya, Ih, jago Mononoke gue. berarti ini benar. Padahal gampang gitu doang. Iya. Jadi ini ceritanya gimana sih? Jadi ceritanya aku jelasin sedikit ya. Iya boleh, tanpa spoiler nih ya. Ya spoiler tipis gak apa-apa lah. Susah ya. Tapi ya Astaka itu pemain utamanya yang cowok. Dia tuh bener-bener laki banget. Oh, justru bukan si Princess Mononoke-nya yang pemeran utamanya ya, malah si Iya, cowoknya nanti ya? Mononoke-nya nanti. Oke. Jadi dia tuh Kan jagoan keluar belakangan. iya. Iya. Di situ kan ada mereka tuh tinggal dekat hutan gitu kan. Nah di situ ada kayak bukan kayak monster sih tapi ya hitam. Demit, Dia tuh demit. emang demit ya? Demit kali. Iya. Mungkin. Ya terus dia tuh kena kutukan. Jadi tangannya tuh sakit gitu. Nah ada satu tempat yang mereka bikin besi. Besi. Iya. Oke. Hutannya tuh dihancurin, Rusak, ya. rusak. Nah disitulah Mononoke datang. Ah ini dia baru Princess jagoannya keluar Mononoke datang nih. Dan dia tuh sebel mereka bikin besi. Mononoke tuh sebel. Dan Ashitaka tahu rasa dia gitu. Jadi pengen bantu dia. Awalnya tuh Mononoke gak terima. Karena dia manusia juga kan. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita perhatiin film-film Ghibli juga nggak melulu message itu tentang kayak kepribadian seseorang. Iya. Kita baiknya harus bersifat seperti apa ke orang lain. Enggak, tapi kayak ini isunya kan lebih ke isu lingkungan gitu ya. Kita harus menjaga hutan. Tuh kakak lagi pakai baju. Iya, ini Tuh ada artinya apa sih? Mononoke. Ini artinya apa? Bacanya Ikiro. Ikiro. Artinya hiduplah gitu. Dia kan ada scene-nya kayak bilang ke Ashitaka, kamu harus hiduplah gitu. Misalnya kayak udah kena kutukan kan, dia kalau kutukannya sampai semua badan,
jadi bisa meninggal. Oh, iya. Jadi iya. gimana caranya? Kamu harus hidup Harus lagi. hidup, disemangatin. Message-nya gitu. Aku ingat tadi Haruka sempat mention kalau Ashtaka tuh ganteng. Iya. Iya kan? Iya. 1-10 dia berapa? 7. 7? Ada yang lebih ganteng daripada dia nggak? Ada dong. Ini mah udah terkenal lah. Pasti cewek-cewek udah suka banget sama Siapa dia. sih? Namanya Haul. Oh, dari Howl's Moving Castle. Iya. Oh. Hauru no Ugoku Shiro. Itu memang artinya Howl's Moving Castle, sama? Iya. Oh. Kenapa Howl ini mendapatkan nilai 10 untuk Karena- level kegantengannya? Udah mukanya ganteng. Heeh. Terus kayak gak tau sih kalau cewek-cewek kalau lihat dia tuh kayak langsung gitu. Tapi kalau ngomongin si Howl's Moving Castle-nya, apa sih yang unik dari film ini menurut Haruka? Kalau film ini karena banyak karakternya ya. Jadi gambar-gambar animasinya lucu semua. Animasinya bagus banget sih. Misal kalau Howl kan ganteng. Kalau Sophie yang cewek, Yes, cantik gitu ya. kan. Ada nih Carsifer. Nah, itu Itu yang api. api, bener. Api, iya. Iya, itu di Howl's Moving Castle si api ini lumayan kuat, maksudnya lumayan menonjol loh karakternya. Iya, kalau gak ada dia, Castle gak bergerak Nggak jalan. pertama. Nah. Terus kalau dia gak ada, Howlnya jadi mati. Hah? Oh iya ya? Iya kan, Carsifer itu jantungnya Howl. Jadi sebenarnya dia kuncinya juga dari si moving castle-nya si Howl ini ya. Iya, itu tadi bilang Castle, karena Castle juga udah unik. Betul. Udah keren tuh, lihat di gambarnya ini. Nah, secara bentuk menurut aku ya ini kayak pas lihat gila ini inspirasinya dari mana ya bikin oke misalkan moving castle. Iya. Bentuknya nggak ada castle-castle-nya sebenarnya, itu iya dia. kan? Bentuknya kayak lebih agak menyerupai binatang atau agak monster gitu. Iya kayak bikinnya tuh kayak pakai sampah-sampah gitu. Iya kan? Iya. Terus juga bukan yang kayak Bukan bersih. shiny, Iya, heeh. shiny. Ini kayak karatan. Kalau jalan asapnya juga banyak kayak gitu Iya. kan. Tapi masuk dalam beneran rumah. Beneran rumah. Ada kasur, Ada dapur. ada semuanya. Gila ada kamar mandi, ada bathtubnya juga Iya. bahkan kan. Terus yang pokoknya ceritanya kan cinta-cintaan. Nah ini romance nih ya. Meskipun ya ceritanya cinta-cintaan, Mm. cinta-cintaan, cinta-cintaan. Cinta-cintaan. Iya. Tapi? Bisa anak kecil nonton. Karena ini kayak dongeng. Kalau yang baru-baru gitu Ghibli masih suka keluar gak sih filmnya? Ya masih sih. Kalau nggak salah yang terakhir, Heeh. yang paling baru itu 2023. 2023. Iya, nama filmnya Kimi Tachi wa Do Ikiruka. Kalian mau hidup Seperti gimana apa? caranya? Oh. Ya, itu dia. Judul Inggrisnya beda banget sih. Iya beda sih, agak Artinya beda pun ya. beda, yang tadi disebutin Iya. sama Haruka, artinya pun beda sama bahasa Inggrisnya, yaitu The Boy and the Heron, ya kan? Yes, ini keren banget loh Kak. Hmm. Ini dapat kemenangan Oscar yang kedua dari Ghibli. Oh, yang pertama kan Spirited Away kan, 2003. Oh, sekarang akhirnya menang lagi. Iya keren Oke. kan? Dan juga ini film produksi dari Jepang yang termahal karena ini benar-benar gambarnya pakai tangan dan juga pakai 60 animator. Wow, pantesan aja gambarnya bisa sebagus ini. Ini pakai tangan loh guys. Manual. Kalian bisa nggak? Enggak. Aku juga enggak. Iya, makanya kita di sini bukan di situ. Tapi makanya sebagus ini guys, ini bukan gimana-gimana, bener-bener pakai tangan. Pantesan Keren lama ya. prosesnya, iya. Kalau gitu terima kasih banyak Haruka. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Jadi tahu nih tentang Ghibli yang misalkan tadinya cuma nonton 1-2 judul. Iya. Jadi tahu banyak tentang Ghibli. Udah nonton banyak juga. Tinggal koleksi UT Studio Ghibli deh. Iya, aku setuju Gitu. banget. Meskipun aku nggak bisa ketemu Totoro beneran, tapi minimal ada versi di baju. Nah. Oh iya, kalau selain Studio Ghibli, Yuti ada koleksi lain nggak? Ada dong, ini banyak. Jadi kalau misalkan kamu mau cari koleksi yang berhubungan sama film, ada. Wadah, Anime ada. ini ada. Musik ada. Pokoknya banyak. Jadi kalau misalkan lagi cari graphic t-shirt Uniqlo, itu bisa langsung datang ke toko terdekat atau nggak bisa online lewat aplikasi Uniqlo. Jadi dari lihat-lihat sampai check out semuanya gampang bisa dari aplikasi Uniqlo. Oke, aku sekarang ke sana ya. Oke boleh. Jadi kita sekarang pamit dulu. Terima kasih banyak udah nonton.
Terima kasih banyak juga sekali lagi Haruka. Sampai ketemu lagi di Live It Up This Beauty berikutnya. Nama gue Ria Wicaksono. Aku Haruka. Sampai jumpa di toko Uniqlo. Sampai jumpa di dunia Totoro. Nah, bye-bye.